yang pertama. Biar gampang ini gambar. Satu, dua, tiga, angkat. Sekarang kita akan kenalan dari grup B. Sekarang grup C. Grup D. 15. Kita berikan kesempatan dan menjawab. C. Nabi Muhammad berasal dari suku B. Iya, 100 B. Alhamdulillah ya. Oh iya, tadi satu soal di grup ya. Jadi pemenangnya adalah grup C. Kecuali 3 orang ini. Kecuali grup C nggak boleh jawab. Itu juga semua, pokoknya semua boleh jawab. Dan kecuali anak-anak juga nggak boleh ya. Ya, angkat tangan. Ya. Ya, pertanyaan pertama, ayo siap-siap. Terdapat hukum bacaan apa? Ingat, 3 orang ini tidak boleh jawab. Terdapat hukum bacaan apa pada kata khairul lakum? Iya apa? Iya, dan langsung dibagikan. Iya, ntar ada saatnya sesi foto ya, jangan lupa dulu. Lagi lanjut ya. Apa arti surat Al-Isra? Ini duluan. Iya. Yang bapak yang itu masuk. Selamat. Ar-Ra'd adalah surat ke ya, yang udah dapat boleh jawab nanti ya. Apa arti surat Al-An'am? Iya. Al-An'am, iya betul. Jadi sebutkan nama surat ke-18.
Tidak apa. Dapat juga. Mama main dulu. Pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan udah habis ya. Ya. Makasih. Ya ini nih HP-nya ya. Boleh kasih contoh iklan? Siapa yang bisa kasih contoh iklan? Bacaan iklan. Yang belum. Yang belum dapat tadi. Boleh kasih tahu. Boleh begitu, boleh mungkin. Ya. Dengerin ya. Gampang sampai 21 ya. Jadi deh, sebutkan huruf fa di antaranya. Banyak banget nggak boleh salah. Belum, katanya belum. Ini jawab. Sebutkan macam-macam huruf idhar. Siapa tadi? Siapa tadi? Saya aku. Ya kayak yang tinggi aja. Hah? Persiwan. Hamzah. Dia cuma salah satu sih diantaranya, bener Bu ya. Oh, ini masalah satu doang. Ya, ada dia. Mama Eris. Masih ada dua lagi. Spesial. Pertanyaannya harus susah ya. Siapa dulu? Mama jajan dulu deh, udah ya. Sebutkan urutan surat ke. Jangan itu deh, sebutin aja. Surat Al-Maidah surat berapa? 5. Iya benar. Spesial satu lagi, mau yang gampang apa yang susah? Gampang. Apa artinya surah At-Taubah? Yang belum. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi Prasetya, Ketua Yayasan Seribu Mahkota Surga, ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas keistiqomahan ibu-ibu dalam menuntut ilmu, belajar mengaji, belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Yang sepekan 2 kali di hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 11. Lalu kemudian di hari Ahad jam 9 juga sampai dengan jam 11 setelah kegiatan yatim mengaji. Barusan saya sudah saksikan video tentang cerdas cermat ibu-ibu dalam rangka menguji ya, seberapa besar ibu-ibu itu menyerap ilmu yang disampaikan oleh para ustazah selama proses belajar mengaji. Dan Masya Allah, tabarakallah, sungguh sangat luar biasa ya. Tadi saya sudah saksikan ibu-ibu sudah maksimal ya, terus belajar, dan saya juga sudah lihat seluruh pertanyaan itu hampir bisa dijawab semuanya. Dan saya sudah konfirmasi ke para pembimbing, ternyata pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam cerdas cermat tersebut 100% bisa dijawab dengan benar seluruhnya oleh masing-masing peserta.
Maka ya, ini adalah sebuah kegembiraan ya, ketika kemudian dalam usia kita yang sudah tidak muda lagi, kita masih bisa menangkap ilmu itu dengan baik atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya hafal tentang harga-harga kebutuhan pokok, tidak hanya hafal harga telur atau harga minyak goreng ya, tetapi ternyata ibu-ibu juga ternyata hafal nama-nama surat, nomor surat ya. Surat ke-1 apa, surat kedua apa, artinya apa, surat ke-10 apa, surat ke-15 apa, surat ke-20 apa. Masya Allah, ini luar biasa ya. Dan juga ibu-ibu tidak hanya hafal nama-nama keluarga ibu saja, tapi juga ternyata hafal keluarga Nabi. Siapa itu ayahnya Nabi? Siapakah itu istrinya Nabi? Siapakah itu para sahabatnya Nabi? Dan juga ternyata ibu-ibu ya, tidak hanya bisa membedakan mana itu bumbu dapur ya, lengkuas yang mana, jahe yang mana, kunyit yang mana, tetapi juga sebuah prestasi yang sungguh sangat luar biasa. Ibu-ibu bisa membedakan ya, mana itu ikhfa, mana itu mad lazim, mad iwad, dan seterusnya. Mana itu iklab, itu bisa dibedakan ibu-ibu ya. Di tengah usia ibu-ibu ini ternyata tidak kalah dengan anak-anak yang mengaji di sini. Maka teruslah bersemangat untuk mengaji. Dan saya juga mengapresiasi ya, kepada para suami yang sudah mengizinkan istrinya pergi menuntut ilmu di Tafakur Aku Bisa ya, belajar mengaji, belajar membaca, belajar menghafal Al-Quran. Dan semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan ketenangan dalam kehidupannya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitabullah, mereka mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka itu sakinah, akan turun kepada mereka itu ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, dan tidak ada naungan yang paling indah selain naungan rahmat. Mereka akan dilingkupi oleh para malaikat yang mendoakan mereka dengan segala kebaikan. Dan yang paling indah adalah Allah akan menyebut nama yang hadir dalam majelis ilmu itu, yang duduk belajar, membaca, menghafal Al-Quran. Namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Luar biasa, Masya Allah. Sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Dan bukan hanya itu, orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Abu Dawud ya. Apa bunyi hadisnya? Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Dan surga adalah tempat terindah, tujuan akhir manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan ibu-ibu yang ngaji ini ya, berkumpul bersama keluarga ya. Yang belum mengaji diberikan hidayah, suami yang belum ngaji diberikan hidayah. Paling tidak minimal sudah mengizinkan ya, dan semoga nanti turun hidayah, ikut mengaji dan bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Teruslah istiqomah mengaji di usia yang sudah tidak muda lagi, ada yang 30 tahun, 40 tahun, dan ada yang 60 tahun. Ada yang masih di Iqra 1, ada yang sudah membaca Al-Qur'an, ada yang sudah hafal 10 surat ya, ada yang sudah hafal juz 30. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Kenapa? Karena kelak inilah yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruslah istiqomah. Dan buat ibu-ibu yang belum bergabung untuk mengaji ya, saya mengundang, saya menyarankan ya, saya menghimbau, yuk bergabung dengan ibu-ibu yang sudah mengaji. Enggak perlu malu. Malu karena belum bisa, malu karena mau ngaji itu salah ya. Malunya salah ya. Enggak perlu malu untuk belajar menuntut ilmu tuh ya. Belajar menuntut ilmu itu wajib
bagi seluruh muslim. Sampai kapan? Sampai nanti ketika kemudian Allah memanggil kita. Sampai nanti kemudian hingga Allah mewafatkan kita, sehingga kita pada akhirnya ya kembali kepada Allah dengan bekal-bekal yang insya Allah ya, bisa kita pertanggungjawabkan ketika ditanya usiamu engkau gunakan untuk apa. Jadi hadirlah ke dalam majelis ilmu ini. Buat ibu-ibu yang belum bergabung, ayo bergabung ya di hari Sabtu dan Ahad. Bagaimana kalau di hari Ahad nggak bisa? Nggak apa-apa, di hari Sabtu saja. Bagaimana kalau di hari Sabtu nggak bisa? Nggak apa-apa, di hari Ahad saja. Yang penting ada usia kita, kesehatan kita bisa manfaatkan untuk belajar, datang ke majelis ilmu, dan semoga dengannya Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita ketenangan, dan Allah berikan kita rahmat, hingga akhirnya Allah masukkan kita bersama-sama ke dalam surganya yang penuh kenikmatan, yang penuh dengan keindahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.